Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alal kitabata lil qira'ah wal qira'ata lil kurama wal kuramata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahus samawati wal ard. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan atau memenuhi tugas saya, yaitu dari MK Hukum Adat dan Budaya. Baiklah, langsung saja kepada penjelasannya, yaitu hukum adat perseorangan dan pengertiannya. Pengertian hukum adat perseorangan atau perorangan adalah ilmu yang menarik, namun pada pelaksanaannya sering dijumpai kejanggalan dan perbedaan dalam penafsiran di Indonesia. Begitu banyak peraturan atau undang-undang yang diciptakan. Hukum nasional sebagai hasil pengembangan hukum adat, di mana hukum adat tidak pernah mundur atau tergeser dari percanturan politik. Dalam membangun hukum nasional adalah untuk terwujudnya hukum nasional dengan mengangkat hukum rakyat, yaitu hukum adat, menjadi hukum nasional. Terlebih yang nasional terlihat pada naskah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern. Hukum perseorangan atau perorangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan wewenang untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dan mempergunakan hak-hak dan kewajiban ke dalam lalu lintas hukum, serta kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya, juga hal-hal yang mempengaruhi kedudukan subjek hukum. Di dalam artian sempit, hukum perorangan dapat diartikan sebagai hukum orang yang hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum. Dan dalam artian yang luas, hukum orang tidak hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum, tetapi juga termasuk aturan hukum keluarga. Subjek hukum perorangan, pengertiannya adalah istilah dari subjek hukum itu sendiri berasal dari terjemahan bahasa Belanda atau restricted subject atau law of subject. Dalam bahasa Inggris, secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Di dalam hukum adat, di samping manusia juga dikenal badan hukum sebagai subjek hukum. Adapun badan-badannya, hukum menurut hukum adat antara lain adalah desa, suku, wakaf, dan akhir-akhir ini termasuk juga yayasan, sebagaimana diatur di dalam Lembaga Negara tahun 1927, kemudian disempurnakan dan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16. Badan hukum pada hakikatnya adalah hak-hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalam terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota adalah pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum. Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta dan otentik, dan dalam hukum perlakuan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Dan subjek hukum adalah kumpalan orang-orang yang bersama
bersama-sama bertujuan untuk mendirikan satu badan, yaitu berwujud himpunan, dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dikenal dengan yayasan. Langsung saja kepada hukum privat atau badan hukum privat, atau disebutkan privat trust, merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan hukum atau membentuk badan usaha, dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Baiklah, mungkin sampai sini saja. Bidayatul taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.